Saya Natali Sariskia Mahadewi dengan NPM 24410065. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Slamet Riyadi. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap manusia itu memiliki emosinya masing-masing. Pasti dari kalian juga ada beberapa yang sering banget kan yang namanya emosi terhadap sesuatu, entah tentang kehidupan kalian atau emosi dengan teman kalian dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih emosi itu? Emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu atau peristiwa tertentu. Emosi itu mencakup berbagai macam seperti senang, sedih, takut, cemas, dan lain sebagainya. Emosi tidak hanya mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, tetapi juga memainkan peran penting dalam cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan tentang pengertian emosi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia, setiap orang pasti sering berkomunikasi, sudah pasti. Karena tidak mungkin komunikasi itu hanya pada diri sendiri. Mungkin saja, tetapi itu jika tidak waras. Nah, komunikasi itu membutuhkan lawan untuk berbicara satu sama lain, seperti dua orang yang sedang berbicara atau berkelompok dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya pengertian komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik secara verbal itu lisan atau tulisan, maupun non-verbal. Non-verbal itu seperti gestur, ekspresi wajah, dan nada suara. Nah, komunikasi yang efektif itu melibatkan pengirim pesan, isi pesan, media yang digunakan, dan juga penerima pesan itu sendiri. Nah, mengapa saya memilih dua topik ini, yaitu emosi dan komunikasi? Karena emosi sangat mempengaruhi proses komunikasi. Saat seseorang merasa marah, cemas, atau gembira, ekspresi emosi tersebut akan tampak dalam cara ia berbicara, nada suaranya, bahasa tubuhnya, dan juga bahkan dalam pemilihan kata-katanya. Begitu juga sebaliknya, cara seseorang berkomunikasi dapat membangkitkan emosi tertentu pada lawan berbicaranya. Sebagai contoh adalah nada tinggi saat berbicara bisa diartikan sebagai marah atau frustasi, dan juga senyuman dan kontak mata bisa mencerminkan kehangatan dan keterbukaan. Setiap manusia memiliki emosi, dan pastinya emosi itu tidak tentu, kadang baik, kadang pun buruk. Nah, sebab itu kita itu penting untuk mengelola emosi kita dalam berkomunikasi. Mengelola emosi saat berkomunikasi sangat penting untuk menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Nah, komunikasi yang dilakukan dalam kondisi emosi yang stabil akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh orang lain. Sebaliknya, ketika komunikasi yang dipengaruhi oleh emosi negatif, nah, yang tidak terkendali bisa menimbulkan konflik dan juga kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.